Seberapa realistis sebetulnya Pak, terkait dengan pangan laut dan juga akuatik menjadi penopang utama swasembada pangan, bukan hanya pelengkap beras dan jagung seperti saat ini, Betul. tapi juga sebagai pilar ketahanan tadi, sebagai di tengah tadi pertumbuhan penduduk yang cukup besar? Kalau pertanyaannya apakah realistis, tentu dengan data dan juga ketersediaan, demand dan supply ya ini sangat realistis. Ada tapi memang tantangannya. Kemarin Bapak Presiden pada saat kegiatan di Kerawang itu menyampaikan bahwa kita sudah swasembada beras. Berarti ini dalam keadaan fokus kita di Kemenko Pangan berarti karbohidrat ini sudah terpenuhi. Nah, bagaimana dengan proteinnya? Kalau dilihat protein dari semua hewani itu ikan paling atas, paling tinggi kandungan proteinnya, dan ini sangat realistis kalau dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan nanti penerus-penerus bangsa mengkonsumsi protein secara masif dengan ketersediaan ikan yang ada dan protein hewani lainnya, ya ini akan jadi sangat realistis dengan nilai protein yang tinggi yang dihasilkan oleh ikan dibandingkan dengan protein dari hewani lainnya. Itu kalau dari sisi akan mencapai peningkatan protein yang kita juga kejar. Karbohidrat alhamdulillah sudah terpenuhi swasembadanya, baik itu swasembada beras dan juga jagung. Nah, kita harus berfokus sekarang untuk bagaimana pencapaian pemenuhan proteinnya ini. Dan ikan itu salah satu jawaban yang realistis. Jumlah banyak, proteinnya juga tinggi, tapi memang ada tantangannya. Tantangan dalam artian gimana menyediakan ikan dari laut sampai ke piring kita, piring di rumah. Itu ada beberapa tantangan. Dan yang cukup menarik Pak, untuk bisa mewujudkan target strategis tersebut tentu diperlukan fokus pada komoditas yang paling siap dan juga memiliki dampak paling besar. Nah, mungkin kalau dari perspektif Anda, komoditas maritim apa nih Pak yang paling siap menjadi game changer? Apakah perikanan tangkap, rumput laut, atau justru perikanan budidaya? Kalau dilihat pertanyaannya game changer, at this point memang kita membagi tadi ada tangkap, budidaya, dan mungkin juga ada rumput laut. Kalau untuk tangkap, tantangannya adalah ketersediaannya. Kita tidak boleh menangkap banyak-banyak, istilahnya sudah dibatasi, tidak boleh jumlahnya supaya ada keberlanjutan. Ini penting, sustainability di laut itu penting. Karena kalau ikan di laut sudah habis, apalagi alamnya ternyata rusak, terumbu karangnya rusak, ini akan berpengaruh kemana-mana. Kualitas airnya juga, baik itu sampah dan sebagainya. Jadi untuk ikan tangkap itu akan perlu tantangan bagaimana dengan keadaan yang ada, kita memfokusnya di pengolahan. Jadi kalau ditanya game changer, itu mungkin adalah di budidaya. Budidaya ini akan sangat secara ekonomis bisa menghasilkan, secara konsumsi protein dan juga quantity quality juga bagus. Seperti misalnya sekarang pemerintah melalui KKP ada program peningkatan tambak di sekitar pantai utara. Nah, ini untuk tambak ikan nila. Kalau kita lihat ikan nila itu termasuk ikan yang badannya bagus, kuat dalam alam, jadi mudah untuk dibudidaya. Dan ini ternyata dikonsumsinya banyak yang menarik, banyak yang suka gitu, ikan nila ini. Jadi ini bisa jadi game changer. Kemudian juga rumput laut. Saat ini rumput laut kita adalah termasuk yang terbesar di dunia produksinya, dan kita juga ekspor. Dan kebutuhan akan rumput laut bukan hanya rumput laut untuk dimakan dan dijadikan bahan kerajinan, banyak lagi. Bahkan bisa jadi biodiesel, bensin, bisa juga menjadi biostimulan. Banyak nilai yang bisa tambahnya banyak ya Pak? Nilai tambahnya hilirisasi untuk rumput laut banyak. Salah satu yang kita coba fokus di biostimulan, kita baru saja menyelesaikan administrasi supaya para pelaku usaha bisa memproses rumput laut menjadi biostimulan. Biostimulan itu kayak semacam cairan untuk penumbuh tanaman. Dan itu bisa 2 kali lipat, lebih baik dari pupuk. Memang ada pupuk tapi ada tambahannya, ini biostimulan. Nah, ini kita sudah menyelesaikan administrasinya supaya nanti pelaku usaha bisa menjual langsung ke masyarakat. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini salah satu kenapa kita melihat game changer itu rumput laut. Produksi kita banyak, kita termasuk yang terbesar,
dan kita memperhatikan bagaimana hilirisasinya terus berkembang. Tadi yang cukup menarik Anda sampaikan produksi kita cukup besar, tapi yang menjadi tantangan sejauh ini adalah terkait dengan konsumsi domestik sampai ke nilai tambah. Meskipun tadi sudah ada berbagai upaya ya Pak, tapi kalau dibandingkan dengan mungkin negara-negara lain dari segi added value masih cukup tertinggal. Sebetulnya bottleneck-nya di mana sih Pak, dari hulu ke hilir, sehingga sektor maritim ini betul-betul bisa menopang ketahanan pangan nasional? Kalau ditanya bottleneck, memang itu beragam. Kalau kita lihat secara angka, wah ini bagus nih peningkatan. Tapi begitu kita kulitin pelan-pelan, ternyata memang kita perlu lebih banyak melakukan koordinasi supaya aturan dan juga kebijakan, aturan dan juga policy-nya dan di lapangan itu selaras. Jadi kalau untuk mengatasinya itu ya kita berfokus bagaimana kita sering duduk bersama, semua kepentingan duduk bersama, dan kita bicarakan, misalnya dari teman-teman KKP punya kepentingan untuk meningkatkan value added nelayannya, industri juga punya kepentingan, Kementerian Perindustrian, ya kita duduk sama-sama. Kementerian Pertanian juga perlu sama-sama. Walaupun memang ada beberapa dari mereka punya kebijakan yang mungkin agak beririsan. Nah, kita duduk bersama-sama, kita bentuk tim, kita bentuk satuan tugas, kita komunikasi dengan tujuan yang jelas. Misalnya end game-nya apa? Apakah output-nya bahwa akan ada peningkatan atau output-nya adalah ada aturan yang mesti diselesaikan? Itu terus kita lakukan. Memang nggak dipungkiri, kadang-kadang masing-masing rekan-rekan ini ada yang ingin dicapai dan itu sangat mulia. Jadi tinggal mempertemukan, duduk bersama untuk menemukan chemistry-nya di mana. Koordinasi ya Pak, harus diperkuat lagi. Betul. Tapi kalau melihat yang ada di lapangan, sebetulnya apakah terkait dengan logistik atau justru di industri pengolahan nih Pak yang mungkin butuh pembenahan lebih lanjut? Kalau menurut saya memang dua-duanya begitu kita melihat, baik hulu dan hilir, perlu mendapatkan perhatian yang sama. Dalam artian hulu karena mereka menyediakan bahan utamanya, hilir karena nanti akan ada penambahan, dan juga bagaimana nanti konsumen bisa menikmatinya.